Pertanyaan selanjutnya, apa saja sebenarnya hak dan kewajiban dari para tenaga kerja yang umum sesuai undang-undang yang berlaku yang membahas untuk tentang ketenaga kerjaan. Jadi ini lebih ke tips and trick. Kalau misalnya kita pertama kali lihat kontrak, itu hal-hal apa aja yang seidealnya kita akan dapat sebagai pekerja secara undang-undang. Yang jelas pertama yang harus ada, ini aspek hukum dulu nggak apa-apa nih ya, saya sekalian mungkin teman-teman biar oh seperti ini nih hukum nih ternyata. Jadi perjanjian kerja itu harus memenuhi 4 syarat, harus sepakat, harus cakap hukum, harus ada objeknya, dan objeknya itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Kalau cakap hukum berarti dia memenuhi syarat untuk melakukan suatu perjanjian hukum. Kalau sepakat berarti para pihak sudah sepakat. Nah, kemudian kalau objek berarti ada objeknya perjanjian itu, dan objeknya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Itu syarat basic dari suatu perjanjian. Nah, konsekuensinya apa kalau salah satu syarat nggak terpenuhi? Itu ada masing-masing tuh. Ada yang namanya syarat objektif, ada yang namanya syarat subjektif. Menimbulkan konsekuensi lagi. Tapi kalau kita tarik dalam konteks ini hukum ketenaga kerjaan, ada perintah, kemudian ruang lingkup pekerjaannya apa, jam kerjanya dia apa, jam lemburnya seperti apa, gajinya berapa, kemudian upah lemburnya berapa, hak dia cuti, termasuk cuti melahirkan, hak menyusui, hak untuk menikah. Banyak mas, hak yang bisa dimasukkan itu banyak sebenarnya. Sama yang terakhir adalah terkait dengan penyelesaian sengketa ketika timbul selisih atau permasalahan hukum dalam perjanjian kerja itu sendiri. Nah itu harus ada itu. Kalau enggak itu nanti kemana-mana. Kesini bisa, kesini bisa, kesini bisa. Padahal di undang-undang juga sudah mengatur itu. Itu harus sesuai dengan aturannya. Ini juga tips ya, tips untuk adik-adik atau untuk teman-teman yang akan mengalami kontrak kerja itu, pertama kita memposisikan diri kita bahwa oke, saya punya bargain di sini. Terus kedua, tanya sedetail mungkin. Mungkin kalau untuk yang masih muda-muda, ini yang terjadi sama saya dulu karena single, saya nggak pernah melihat sedikit pun tentang yang dituangkan kesehatan untuk anak dan istri. Nah itu saya selalu tidak menghiraukan itu gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bisa bargain ke HR, bisa nggak ikut orang tua saya ikut fasilitas kesehatan, itu juga mungkin sebenarnya. Cuman kita juga nggak tahu kan, tergantung kantornya. Diperbolehkan itu mas. Itu diperbolehkan memang untuk kayak kesehatan itu diperbolehkan. Berapa persen gitu, ada persentasenya, perusahaan ngasih berapa persen, kemudian diambil dari gaji berapa persen, itu ada perhitungannya sendiri. Benar. Sama di PLK juga ya, itu untuk pension. Itu saya juga tahu ada beberapa persen yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana prosedur pemutusan hubungan kerja atau cara resign, pengunduran diri yang sesuai dengan undang-undang? Nah ini tricky nih kayaknya. Kenapa kok tanya pengen resign mas? Hubungan PHK. Apa banyak teman-teman yang di PHK? Kan ada beberapa case yang sudah terjadi. Mungkin ada, saya takut kalau nyebut nama. Ada satu operator yang dulu pilot kan, terus ada beberapa senior kita juga yang terkena dampaknya gitu. Terus ada juga yang baru-baru ini terjadi di salah satu operator yang masih aktif. Ada beberapa teman juga yang dirumahkan, terpaksa dirumahkan karena memang nggak ada kerjaan lagi buat kalian gitu. Kita mengubah cara operasinya gitu. Nah ini dari undang-undang segi hukum, bagaimana cara menanggulanginya. Terus kalau dari kita pengen resign, itu bagaimana cara yang baik. Karena biasanya ada berbagai paradigma atau cerita yang saya temui. Terkadang kita itu resign tinggal langsung pergi gitu. Dan itu kan, apa ini? Apakah itu kalau dari kantor mungkin nggak akan bisa ke orangnya, karena ke lembaga yang PKWT-nya tadi, yang orang ketiganya mungkin yang akan kena sanksi penalti. Cuman kan efeknya kan nggak baik untuk secara instansi ya, ke sekolah atau nanti adik-adik kita juga akan mengalami masalah untuk kepercayaan itu gitu. Makanya ini ada pertanyaan ini. Gini mas, tadi saya agak sedikit tertarik dengan cerita yang masalah itu tadi loh, yang ada perusahaan pilot. Oke. Barusan, ini minggu lalu kebetulan saya pegang salah satu karyawan
salah satu hotel di Batu yang masuk dalam pilot. Tapi sebenarnya bukan perusahaan operasional hotel, melainkan dari developer bangunan itu sendiri. Nah, kalau perusahaan itu pilot, maka dia memiliki beberapa kreditur, dalam arti dia memiliki tagihan kepada beberapa pihak yang disebut sebagai kreditur. Kreditur sendiri dalam kepilitan, dalam hukum kepilitan itu ada 3, ada separatis, preferen, sama konkuren. Nah, di mana letak karyawan atau pekerja dari 3 kategori kreditur ini? Dia ditempatkan pada posisi kreditur preferen. Dalam arti, hak dia harus didahulukan untuk pembayaran, contohnya gaji. Itu harus didahulukan pembayaran gajinya. Pembayaran gaji dulu diselesaikan, baru kemudian ada proses, misalkan perusahaan itu lockout atau penutupan misalkan. Nah, baru. Jadi kedudukan dari pekerja atau karyawan dalam suatu perusahaan yang pilot, dia ditempatkan pada kreditur preferen, dalam arti haknya itu harus didahulukan. Memang sih berkembang prakteknya, ya bank dulu nih harus karena punya jaminan misalkan. Pajak dulu nih karena dia juga preferen spesialis atau seperti apa. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Tapi kalau kita bahas masalah konteks hukum ketenaga kerjaan, di situ ada tuh pasal berapa saya lupa, ada di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, karyawan itu kedudukannya sebagai kreditur preferen. Nah, itu. Kemudian tadi yang masalah PHK. PHK ini sendiri itu juga harus jadi perhatian bagi perusahaan, karena seringkali PHK ini memunculkan konflik di peradilan hubungan industrial. Karena apa? Karena prosedur PHK-nya itu tidak dilakukan sebagaimana syarat undang-undang itu sendiri. Kurang lebih ada sekitar 12 syarat yang harus diperlakukan. Jadi ada tuh beberapa item di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau mungkin boleh nanti saya rangkumin, saya kirim ke teman-teman Wigusama mungkin, Mas. Siap, kalau nanti bisa dibantu. Tim kreatif tolong dicatat, nanti ditagih. Ditagih loh ini Mas Suri, udah janji loh ya. Nanti dibikin kontennya ya. Oke, siap. Ada syarat PHK itu. Nah, jadi kalau di luar, jadi kalau perusahaan mem-PHK seseorang di luar syarat itu yang ditentukan oleh undang-undang, PHK-nya itu batal. Oke. Jadi dia harus dipekerjakan sebagai karyawan lagi. Ini menarik nih, Mas. Ini itu menarik. Harus hati-hati perusahaan. Nah, ini menarik nih kan. Kadang kita juga nggak tahu sebagai karyawan ya, kalau misalnya ada serikat pekerjanya di kantor tersebut, mungkin bisa membantu untuk dapat bantuan hukum dan segala macam. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin nggak punya begitu di kantornya, terus dia nggak tahu harus kontak siapa, itu ada nggak sih Mas yang bisa kita hubungi untuk mendapatkan bantuan hukum kayak gitu? Kalau untuk bantuan hukum sebenarnya semua warga negara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Semua subjek hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Mau yang berbayar, mau yang punya yang ada honorarium maupun tanpa biaya. Nah, hubungin siapa? Biasanya kalau suatu perusahaan itu memiliki yang namanya serikat pekerja. Serikat pekerja itu memiliki tugas mewakili karyawan yang memiliki masalah dengan perusahaan. Biasanya seperti itu. Kalau tidak, ya nanti bisa menghubungi lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah itu, atau siapapun bisa dihubungin. Kebetulan kemarin saya sama teman-teman nanganin itu ada sekitar 54 karyawan. Kita coba audiensi ke pihak perusahaan terkait masalah pembayaran gaji, Mas. Kita kemarin kebetulan itu tanpa biaya. Jadi kerjasama tim lah semuanya. 100% free atau masih ada sedikit-sedikit yang masuk? Maksudnya 100% free atau masih ada sponsor yang membayar? Kita kemarin ditanyain klien itu gimana Mas lawyer fee-nya? Ya kita free aja Mas gitu. Kalau Mas ada waktu ke Surabaya ya silahkan ke Surabaya. Kebetulan kemarin sidang kepailitan ada di pengadilan Surabaya. Jadi ke Surabaya kita reken kuasa ada 50-an orang. Kayak gitu Mas. Oke. Jadi ini juga bisa mungkin kalau di wilayah lain ya buat teman-teman yang perlu konsultasi juga mungkin kalau langsung kontak ke Mas Puri oke, atau gimana? Nggak apa-apa ya? Kalau ada teman-teman yang pengen diskusi curhat atau ini, nah itu nggak apa-apa sama Mas Puri. Oke, terus ini masuk ke segmen selanjutnya. Ini ada satu pertanyaan dari Winanku. Ini tanya jawab ya. Ini Wikusen kalau ada yang mau tanya jawab langsung aja ditulis di komen biar di summarize sama tim kita. Ini satu pertanyaan. Kalau dari
Oh ini tapi pertanyaannya ke saya ini. Kalau dari Mas Dewa sendiri, perbedaan perjanjian kerja di Indonesia dan di Jepang bagaimana? Nah, ini kalau menurut pengalaman saya, di Jepang itu peraturannya yang saya apa ya, salah satu poin yang ternyata saya baru ngerti, oh ternyata Jepang itu lebih baik ke karyawan daripada di Indonesia itu. Jadi cuman kita wajib bekerja itu dalam sehari 7,5 jam. Terus overtime itu dibatasi. Dibatasi di sini bukan berarti hal buruk ya. Ini karena memang dulu-dulu itu banyak yang sampai suicide di Jepang, sampai kerjaannya itu terlalu overloaded banget. Jadi sama pemerintah itu dibatasin jam kerjanya biar si karyawannya bisa pulang cepat, biar punya hidup juga. Terus kalau di Indonesia yang saya alami dulu ya yang seperti yang kita bahas itu barusan banyak sekali paradigmanya yang terjadi begini, terjadi begitu. Nah, itu banyak begitu dan semua kantor punya kebijakan masing-masing. Kalau di ini ya, kalau di Indonesia ya, saya beberapa kantor itu punya pengalaman yang menarik. Ada plus dan minusnya di kantor yang ini, ada plus dan minusnya di kantor yang satunya lagi gitu. Nah, itu menarik. Ada poin-poin yang begitu. Nanti kita bisa bahas tentang detail aja tentang ini. Kalau mau lebih detail ya Mas Winangko, bisa langsung jabri aja. Oke. Ini karena durasi juga Mas Puri. Ini oh ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Yuni Kusuma W. Sebentar Mas, ini pertanyaannya lagi kami apa? Ya. Okay, kalau Omnibus Law kan sekarang lagi rame tuh Mas, ngikutin dong Omnibus. Nah itu apa sih yang membedakan dengan peraturan ketenaga kerjaannya sekarang sama yang baru? Sebenarnya kan Omnibus Law itu dia pingin ada semacam kodifikasi hukum dalam arti peraturan-peraturan di luar daripada Undang-Undang Ketenaga Kerjaan 13 tahun 2003 itu diseragamkan jadi satu. Jadi kayak buku besar gitu loh Mas istilahnya. Cuman dari situ muncul kan polemik bahwa banyak pengusaha ini yang justru mengambil aspek yang sebelumnya sudah ada dan itu membuat kedudukan pengusaha dengan karyawan ini jadi tidak seimbang dan bahkan justru akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Yang jadi perdebatan itu kan ya di ranah itu tadi, karena jangankan Omnibus Law yang sekarang, undang-undang yang lama jadi banyak yang disimpangi gitu loh. Ada salah satu klien saya itu, ya saya bilang terus terang, Bu, ini diwajibkan sama perusahaan Ibu memberikan perjanjian kerjanya ke karyawan. Lu nggak bisa, kalau mau lihat nggak apa-apa, kalau foto nggak apa-apa, tapi kalau diambil jangan. Nggak boleh gitu Bu, gitu kan. Ya saya juga harus tegas dalam arti, ya ini yang harus dilihat bahwa lawyer, advokat, atau konsultan hukum tidak selamanya membela klien, Mas. Demi kepentingan klien bukan seperti, tapi kita juga mencoba untuk meluruskan, ini loh bunyinya hukum, kamu itu salah, nggak boleh kayak gini. Kalau kamu salah, kamu terusin, konsekuensinya apa? Ya kamu bakal digugat sama karyawanmu sendiri. Kalau itu sudah digugat, kita angkat tangan. Bukan dalam arti nggak mau ngurusin, nggak. Aku is ngomong loh yo, ojo koyok ngono, gitu loh, Mas. Benar. Yang banyak itu. Gitu. Oke. Jadi kira-kira gitu ya Mbak Yuni, semoga terjawab. Jadi karena memang sebenarnya itu adalah mungkin salah satu cara untuk peremajaan undang-undang, tapi masih ada positif dan negatifnya. Tentunya pasti saya yakin pemerintah kita akan lebih jeli lagi untuk menilainya sebelum mensahkan undang-undang tersebut. Kira-kira begitu. Oke, Mas Puri, ini karena durasi juga, terima kasih waktunya. Nanti kita catch up lagi untuk ngobrol-ngobrol di sesi selanjutnya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke Wikusen sebelum kita akhiri sesinya? Pesan-pesannya apa ya Mas? Ya yang jelas saya ingat betul bahwa pelajaran attitude is everything itu membawa dampak positif buat saya, apalagi setelah saya lulus. Itu slogan yang saya pegang
sampai saat ini bahwa mau profesi apapun attitude is everything tetap harus dijaga. Itu yang harus apa ya istilahnya, diemban lah oleh semua alumni Sandi Putra Malang. Kalau dulu saya namanya itu ya Mas. Kalau sekarang Telkom School. Telkom School. Oke. Kayak gitu. Galasesa itu masih zaman dulu. Terima kasih Mas Furi. Itu tadi ya teman-teman lulusan sekalian, jangan lupa attitude is everything. Jadi kalau bodoh mah bisa di training, kalau nggak pinter bisa belajar. Cuman kalau sudah membekas di darah sama kayak attitude itu susah untuk dirubah. Mas Furi terima kasih waktunya. Nanti kita catch up lagi. Terima kasih Mas Furi. Selamat malam. Selamat malam.